Perkenalkan, kami dari kelompok 78B ingin mempresentasikan proyek 1, 2, dan 3. Sebelumnya, izinkan kami berkenalan. Pertama, saya Yohana, absen 26, dan saya ketuanya. Aku Purwa, absen 13 sebagai anggota. Saya Nata, absen 12 sebagai anggota. Selamat menonton! Wah, ternyata bangsa Eropa datang ke Indonesia bukan hanya karena haus kekuasaan, namun juga karena kekayaan alam. Ya, dulu di Eropa rempah-rempah harganya mahal karena iklim di sana nggak memungkinkan untuk bertani rempah-rempah. Jadi jalan satu-satunya dapat rempah-rempah ya harus berlayar ke Asia. Emang rempah-rempah tuh ada apa aja sih? Terus kenapa coba mereka butuh banget? Nah, begini Nat, bayangkan zaman dulu itu belum ada kulkas. Jadi rempah-rempah kayak lada, cengkih, dan pala itu ibarat emas yang bisa dimakan. Mereka butuh banget karena 3 hal. Buat ngawetin daging biar nggak busuk pas musim dingin, buat obat-obatan, sama buat pamer kekayaan. Kalau kamu punya lada dapur saat itu, kamu dianggap sultan. Omong-omong soal rempah-rempah, aku kebetulan bawa rempah-rempah nih. Pertama, ada lada dapur, jadi kegunaannya untuk bumbu dapur. Selanjutnya ada pala yang juga digunakan untuk insomnia. Dan yang terakhir ada cengkih, yaitu untuk aromaterapi dan juga obat herbal dan bumbu dapur. Keren banget, nggak bisa bayangin sekaya apa dulu Indonesia di mata bangsa Eropa. Betul. Omong-omong tentang kaya Indonesia, kalian tahu nggak sih kalau misalnya Indonesia juga kaya akan budaya? Bahkan Indonesia juga terdiri lebih dari 1340 suku bangsa, 718 bahasa, sehingga tercatat lebih dari 11.062 budaya loh. Hah, banyak banget. Tapi kok dari sebaik itu yang dikenal luas hanya beberapa ya? Iya, aku paling cuma tahu sedikit kalau dibandingkan sama total banyaknya budaya di Indonesia. Atau mungkin karena banyak budaya yang terancam punah ya? Oh iya betul, bisa jadi tuh. Soalnya aku juga sempat baca sedikit tentang krisis pengetahuan masyarakat akan budaya bangsa. Hah, maksud kalian apa sih? Jadi, di zaman modern ini, budaya-budaya kita banyak yang terancam punah akibat dari globalisasi, modernisasi, minimnya regenerasi, dan masuknya budaya asing. Simpelnya, sekarang sudah banyak budaya yang mulai terlupakan karena kurangnya ketertarikan dan kepedulian masyarakat. Oh gitu ya, sayang banget. Padahal kan harusnya budaya-budaya dilestarikan, ini malah dilupakan. Padahal budaya juga merupakan bagian dari jati diri bangsa loh. Jadi kalau misalkan ada budaya yang terlupakan, otomatis Indonesia juga kehilangan dari bagian jati dirinya. Iya, makanya kita harus cari cara nih, gimana biar kita bisa melestarikan dan menarik minat masyarakat untuk lebih peduli sama budaya bangsa. Aha, kalian tahu kan kalau sebentar lagi sekolah kita akan membuka pendaftaran untuk pentas seni nanti. Oh iya, tapi apa hubungannya sama pelestarian budaya bangsa? Jadi gimana kalau kita pilih salah satu budaya bangsa yang mulai terlupakan, lalu kita tampilkan di pentas seni nanti. Wah, iya aku setuju. Gimana kalau tari doger kontrak? Tari doger kontrak? Aku nggak pernah denger. Iya, tari doger kontrak dari Subang. Masa kalian nggak tahu sih? Jujur, aku juga baru pertama kali dengar, tapi kayaknya menarik. Coba jelasin lebih lanjut. Tari doger kontrak berasal dari Subang, Jawa Barat. Tari doger kontrak ini sebenarnya healing bagi para buruh perkebunan pada zaman dahulu yang lahir dari perpaduan bunyi kedang dok-dok dan suara beger alias kasmaran. Tarian ini seru banget karena sifatnya interaktif di mana penari perempuan atau ronggeng bakal mengajak penonton buat asik joget bareng diiringi musik gamelan dan pantun-pantun yang bikin suasana jadi cair dan ramai. Wah, ternyata emang menarik banget dari sisi sejarah dan juga maknanya. Bentar-bentar. Tapi berdasarkan penjelasan kamu, cuma ada penari perempuan. Aku gimana dong? Tenang aja, sekarang tariannya sudah dimodifikasi sehingga kamu bisa ikut. Oke deh, kalau gitu kita mau latihan kapan dan di mana nih? Hari ini gimana? Mumpung rumahku sepi nih. Serius nih Nat? Iya, ayo deh sebelum aku berubah pikiran. Yuk!
Akhirnya mereka pun menuju ke rumah Nata untuk latihan. Tidak butuh waktu lama, sesampainya di rumah Nata, mereka langsung mempersiapkan diri untuk latihan. Mereka pun melanjutkan latihan mereka dengan seserius mungkin sampai tidak kenal kata lelah. Tapi guys, aku pamit pulang dulu ya. Udah sore nih. Aku juga udah aku soalnya. Oke deh, makasih teman-teman. Terima kasih. Di hari-hari berikutnya menjelang pentas seni pun mereka tetap latihan pantang menyerah sampai akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Iya sama, takut salah gerakan nanti. Udah, nggak usah khawatir. Kita kan udah latihan tanpa henti. Cepat, nggak ada perlu ditakuti. Iya, walaupun agak grogi, tapi juga bangga karena sebentar lagi kita akan melestarikan budaya bangsa. Akhirnya mereka pun tampil dan untungnya semua berjalan dengan baik dan lancar. Para penonton kemudian bersorak puas dengan penampilan barusan. Kita berhasil teman-teman. Bener ya, nggak ada yang perlu ditakutin. Iya, akhirnya semua kerja keras kita terbayarkan. Mereka juga sangat puas akan penampilan mereka. Semua gerakan ditampilkan dengan sempurna dan berhasil menyampaikan pesan dari tarian dengan baik. Ternyata, pihak sekolah ikut terinspirasi oleh 3 sekawan tersebut dan memutuskan untuk ikut membuat aksi. 1 minggu kemudian. Guys, kalian udah denger belum? Kalau misalkan sekolah kita bakal mengadain ekskul tari tradisional. Wah, asik banget. Kapan nih diselenggarakannya? Yes, dengan dukungan dari fasilitas sekolah, pasti kita bakal lebih mudah buat melestarikan budaya bangsa. Tepat banget. Nah, untuk penyelenggaraannya, kalian gak lama lagi. Mungkin hari ini udah bisa daftar. Yaudah yuk, segera daftar aja. Namun, tidak butuh waktu lama untuk mereka berhadapan dengan tantangan baru. Sayangnya, anggaran untuk ekskul tradisional tidak mencukupi karena banyak pengeluaran tidak terduga. Kalian tahu gak sih isu tentang ekskul tari tradisional yang mulai kekurangan anggaran? Iya betul, aku nggak pengen ekskul berhentiin. Kita harus melakukan sesuatu, tapi apa ya? Gimana kalau kita kombinasikan pelestarian budaya dengan peluang kreatif wirausaha? Oh iya betul. Selain itu, kita juga harus membuat laporan keuangan supaya transaksi kita bisa transparan dan juga lebih mudah dikelola. Bentar, kalian ngomongin apa sih? Aku nggak ngerti. Gini, pelestarian budaya itu sebenarnya tambang emas buat industri kreatif. Misalnya begini, pelestarian budaya tidak harus kaku. Kita bisa mengambil motif batik atau tenun tradisional lalu diaplikasikan ke desain streetwear atau sepatu cats yang sedang tren. Disitulah nilai kewirausahaan muncul. Kita menjual identitas sekaligus gaya hidup. Dari situ kita dapat menarik investor yang juga akan membawa sponsor. Kuncinya, kita harus bisa membuat laporan keuangan karena bagi seorang investor, laporan keuangan itu ibarat kompas kesehatan bisnis kita. Pentingnya ada 3 hal utama. Pertama, mereka ingin melihat profitabilitas. Karena seorang investor itu menanam uang karena ingin uangnya berkembang. Dari laporan laba rugi, mereka bisa tahu apakah ide wirausaha budaya kita ini benar menghasilkan keuntungan atau cuma sekedar hobi yang menghabiskan uang. Oh gitu ya? Oke. Jadi kalian bagus. Kalau misalnya berhasil, kita bisa membantu sekolah dengan keuntungannya. Tapi kita perlu mendiskusikan ini dengan pihak sekolah. Iya benar juga, yaudah deh ayo. Dengan berani, mereka pun mulai mendiskusikan terkait niat dan rencana mereka untuk membantu agar ekskul tari tradisional bisa tetap berjalan. Untungnya, pihak sekolah setuju namun dengan syarat. Ide kalian sangat inovatif. Bapak hargai semangat kalian. Namun, agar sekolah dapat memberikan izin, kalian harus setuju dengan syarat. Apa syaratnya, Pak? Kalian harus mempresentasikan rencana bisnis kalian dan proyeksi laporan keuangan di depan komite sekolah dalam waktu 1 minggu. Selain itu, kegiatan ini tidak boleh menurunkan prestasi akademik kalian. Kami siap, Pak. Kami akan buktikan kalau misalnya berbisnis dan melestarikan budaya dapat berjalan bersama dengan sekolah. Baik Pak, kami akan segera membentuk
tim kreatif untuk desain, dan tim keuangan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mereka bertiga keluar dari ruangan dengan wajah penuh semangat. Seiring waktu, terbukti bahwa rencana mereka berjalan dengan sempurna. Mereka pun berhasil menyelamatkan ekskul tari tradisional dari kehancurannya. Keberanian untuk melangkah adalah kunci. Aksi dari tiga sekawan tersebut membuktikan bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga energi untuk masa depan. Dengan ide-ide kreatif dan semangat melestarikan budaya, mereka tidak hanya menyelamatkan sebuah ekskul, tapi juga menyalakan api kecintaan budaya di hati generasi muda lainnya.